Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi siang hari ini tantangannya sebenarnya berat, Bu. Ini habis istirahat, puasa, dan ada 2 materi lagi. Tapi Bapak Ibu, saya harap kesempatan yang mungkin singkat ya, dalam 1 jam ini kita akan eh, sharing 2 materi. Untuk yang pertama kategori pangan, kemudian yang kedua bahan baku yang dilarang. Nah, ini sangat dekat dengan sehari-hari kita ya Bapak Ibu, apalagi saat ini kan menyiapkan takjil dan makanan itu pasti akrab dengan keseharian kita. Nah, sambil membayangkan jenis-jenis makanan apa sebetulnya, ayo kita mari coba kupas tentang kategori pangan. Mohon izin Bapak Ibu, saya mulai materi yang pertama di siang hari ini. Baik, jadi untuk sesi ini ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan. Dasar hukum secara umum, kemudian peraturan tentang kategori pangan, itu apa saja bagiannya dan peraturan yang terkait, kemudian implementasinya. Peraturan kategori pangan ini akan dipakai seperti apa sebetulnya gitu. Kemudian pedoman-pedoman yang diterbitkan terkait dengan mutu pangan olahan dan penutup. Baik, sebagai pendahuluan, tentu saja untuk sebelumnya, ya, baik, dasar hukum ini perlu kami sampaikan karena namanya dasar hukum ya, menjadi landasan pentingnya Bapak Ibu khususnya produsen maupun pengawas dalam melakukan kegiatan pengawasan maupun produksi. Jadi di dalam pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan keamanan pangan itu meliputi banyak kegiatan Bapak Ibu, dari sanitasi pangan, kemudian penetapan bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetik, iradiasi, kemasan yang tadi sudah disampaikan ya, kemudian jaminan keamanan dan mutu pangan. Nah, itu merupakan bagian dari penyelenggaraan keamanan pangan. Nah, dalam hal ini kenapa saya singgung karena di sini Badan POM termasuk dalam salah satu instansi ya, kementerian lembaga yang bertugas, mempunyai tugas terkait pengawasan keamanan, mutu dan gizi serta label dan iklan pangan olahan. Seperti itu yang pertama. Jadi undang-undang tentang pangan mengamanahkan demikian. Kemudian selanjutnya di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Tadi kan sudah disinggung ya Bapak Ibu tentang kewajiban pemenuhan standar mutu pangan itu dilakukan oleh Badan POM pengawasannya. Nah, ini lebih lanjut di peraturan pemerintah ini disinggung ini sebetulnya standar mutu itu apa begitu. Nah, pada prinsipnya setiap orang yang memproduksi kemudian memperdagangkan pangan harus memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Jadi produknya harus memenuhi standar tersebut. Nah, standar keamanan pangan tadi pagi sudah kita pelajari bersama, ada bahan tambahan, EBTP, kemudian cemaran, kemudian kemasan. Nah, itu bagian dari keamanan pangan. Nah, siang hari ini kita bicara tentang standar mutunya gitu. Nah, standar mutu itu meliputi beberapa hal, misalnya kriteria organoleptik, itu kan terkait mutu ya. Organoleptik itu ya bau, rasa, warna seperti itu. Kemudian fisik, bisa juga fisik itu apakah bentuknya cair atau padat dan lain sebagainya. Kemudian komposisi, komposisi nanti kaitannya dengan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian kandungan gizi pangan. Nah, itulah standar yang dimaksud dengan standar mutu pangan. Kemudian selanjutnya masih tentang standar mutu pangan. Jadi standar mutu pangan ini bisa ditetapkan melalui penyusunan SNI ya, Standar Nasional Indonesia, bisa oleh kementerian yang mengkoordinatori penyusunannya, bisa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau kemudian Kementerian Kehutanan dan selanjutnya di sini Badan POM disebutkan
di dalam peraturan pemerintah ini amanah untuk juga dapat menetapkan standar mutu pangan. Nah, dalam hal ini yang akan kami sampaikan itu tentang kategori pangan. Seperti itu. Lanjut. Nah, masih tentang mutu pangan, Bapak Ibu, tadi saya singgung kok ada SNI, kemudian ada peraturan kategori pangan, itu posisinya seperti apa? Jadi dapat kami sampaikan secara umum kan mutu pangan itu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, kemudian standar perdagangan terhadap pangan olahan secara umum. Nah, ini pemerintah berwenang ini menetapkan kategori pangan dan juga SNI. Perbedaannya, nah di sini untuk peraturan kategori pangan yang ditetapkan Badan POM ini bersifat mandatori atau wajib untuk dipenuhi. Jadi pangan yang diproduksi dan diperdagangkan untuk kemasan retail bagi konsumen itu harus memenuhi ketentuan di dalam kategori pangan. Nah, bagaimana dengan SNI? Nah, SNI ini sebetulnya prinsipnya adalah sukarela atau voluntary, namun ada SNI tertentu yang memang diberlakukan wajib. Nah, ini terhadap SNI yang diberlakukan wajib tentu saja kita terapkan sesuai ketentuan di SNI tersebut gitu. Jadi misalnya ada kakao bubuk, ada garam konsumsi beriodium, AMDK, kemudian tepung terigu, gula kristal putih ya Bu ya, gula kristal rafinasi seperti itu contoh-contohnya. Lanjut. Nah, tadi saya singgung bahwa Badan POM itu punya kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan Badan POM gitu tentang keamanan mutu maupun gizi pangan olahan. Nah, di dalam menyusun peraturan Badan POM kita juga tidak asal menyusun ya Bapak Ibu. Jadi ada dasar hukumnya, acuannya apa sih yang kita gunakan dalam penyusunan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di mana tahap-tahapannya kita sudah perhatikan sesuai peraturan perundang-undangan dan juga good regulatory practices. Secara umum kita ada mulai dari tahap perencanaan, yaitu ada pengumpulan data, kemudian pustaka, kemudian dilakukan penyusunan draft awal berdasarkan data-data tersebut. Selanjutnya dilakukan pembahasan. Pembahasan ini juga melibatkan tidak hanya tim ahli atau pakar, tapi juga stakeholder kami sangat banyak. Terima kasih juga salah banyak ya Bu ya. Di antaranya yang hadir pada kesempatan hari ini dari kementerian lembaga, kemudian dari pelaku usaha itu kami ajak dalam pembahasan. Nah, pembahasan ini nantinya akan kemudian dihasilkan oleh draft akhir, kemudian dilakukan penetapan atau penetapan dan pengundangan. Nah, secara umum tahapnya seperti itu. Nah, kemudian lanjut proses penyusunan regulasi tadi tahap demi tahap itu merupakan bagian dari sistem manajemen standarisasi pangan olahan. Jadi di dalam standar kita tidak hanya melahirkan peraturan, udah lahirin terus udah tidak ada kelanjutannya, tapi kami terus lakukan, misalnya ini mulai dari tadi awalnya kan kita lakukan pengkajian dulu ya, pengkajian, evaluasi, kemudian penyusunan peraturannya, kemudian ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan kita juga ada kewajiban melakukan sosialisasi dan advokasi seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi ini merupakan tahap penting dalam sistem yang berkelanjutan. Jadi terus kita lakukan seperti itu. Nah, setelah sosialisasi pun tidak kita berhenti sampai di situ, tentu saja kita juga lihat implementasi atau aplikasinya di pengguna peraturan itu seperti apa. Mungkin dalam hal ini nanti akan diterapkan pada saat registrasi ataupun pengawasan. Nah, itu juga merupakan satu bagian yang penting dalam siklus. Selanjutnya, nah itu tidak lepas dari monitoring. Nah, monitoring ini juga akan selalu dilakukan karena apakah suatu peraturan itu ya betul
dapat diterapkan dengan baik. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu ini masih tentang sosialisasi dan advokasi kegiatan hari ini. Sebetulnya tidak kegiatan yang tidak terpisahkan ya Bapak Ibu dari suatu siklus standarisasi sistem manajemen standarisasi pangan olahan. Karena di dalam kami melakukan penyusunan itu pasti untuk supaya lebih efektif dan efisien di dalam melaksanakan tugas kami selalu melakukan namanya penerapan manajemen risiko. Nah, ini hal yang keniscayaan ya pasti harus kita lakukan karena untuk mengantisipasi hal-hal apa saja yang bisa mungkin akan menghambat ataupun bahkan mungkin jadi menggagalkan ya suatu kegiatan gitu. Jadi manajemen risiko ini kita terapkan dan bagaimana kita melakukannya. Nah, ini seperti halnya kita mengantisipasi sebetulnya dalam kegiatan sehari-hari kita, misalnya dari perjalanan dari rumah ke kantor misalnya, supaya tidak terlambat misalnya berangkat lebih pagi, kemudian misalnya memilih moda transportasi yang efektif. Nah, ini termasuk yang kita lakukan di dalam penyusunan peraturan. Nah, kita tahapnya tuh beberapa tahap yang kita lakukan, misalnya penetapan konteks. Ini maksudnya adalah kita itu ya kita sesuaikan dengan tugas tanggung jawab kita di standarisasi pangan olahan itu apa saja, kemudian dilakukan identifikasi risiko, kemudian dianalisis, dievaluasi, kemudian kalau misalnya ada risiko yang perlu ditangani seperti apa penanganannya, kemudian dan selalu dilakukan pemantauan supaya tercatat kita sudah melakukan apa saja. Nah, kaitannya dengan advokasi bisa lanjut, Mbak, di slide berikutnya. Nah, kita kan melakukan eh, penerapan manajemen risiko ini kita lihat ini Bapak Ibu, salah satu yang kita temukan ini pada saat identifikasi risiko, salah satunya ada implementasi peraturan, ya ini bisa pedoman juga peraturan atau standar yang tidak optimal. Nah, ini kita cari penyebabnya. Ternyata di antaranya adalah pemahaman yang masih kurang dari stakeholder terkait regulasi. Kemudian juga selain itu ada ketidaktahuan akses menelusuri regulasinya. Nah, ini kita temukan berdasarkan ya pertemuan ketika kita melakukan sharing dengan pelaku usaha atau pada saat konsultasi itu kita merasakan dan memang terjadi ya Bapak Ibu. Oh, ini ternyata menjadi penyebab implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, kita memerlukan aktivitas pengendalian, salah satunya dengan melakukan sosialisasi peraturan terbaru ya khususnya secara rutin. Yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari ini Bapak Ibu kegiatan pengendalian untuk mengendalikan risiko-risiko yang muncul seperti itu. Nah, selain itu kita juga selalu mengupdate dan meningkatkan layanan kita terhadap stakeholder, misalnya dari kegiatan konsultasi regulasi pangan itu kita buka tatap muka maupun online ya secara daring kita lakukan. Nah, dari hasil pemantauan yang kita lakukan, kegiatan advokasi ini eh, tadi merupakan aktivitas pengendalian dan kita nilai ini efektif dalam menurunkan risiko. Mungkin risiko itu masih ada ya Bu, namanya kan peraturan baru akan ada terus, tapi dengan adanya sosialisasi maupun advokasi eh, itu kita nilai diupayakan bisa meningkat pemahamannya. Jadi bisa menurunkan apa namanya kemungkinan bahwa suatu peraturan itu tidak dapat diimplementasikan atau bisa kita tingkatkan pemahamannya seperti itu. Nah, itu tadi sekilas pendahuluan dan juga menyinggung tentang manajemen risiko. Sekarang kita mulai masuk ke dalam materi intinya tentang kategori pangan. Eh, Bapak Ibu, tadi saya sempat lihat di list peserta itu ternyata cukup banyak yang berasal dari pelaku usaha, kemudian unit eh,
unit pengawasan ya, unit pelaksana di daerah, baik Balai POM, lokal maupun juga dari dinas. Nah, ini pas banget ini Bu. Jadi materi pada hari ini mudah-mudahan bisa memperjelas. Jadi tentang peraturan BPOM nomor 13 tahun 2023 tentang kategori pangan, ini yang berlaku saat ini Bapak Ibu, ini merevisi peraturan yang lama. Jadi yang berlaku saat ini yang nomor 13 tahun 2023 menggantikan yang sebelumnya itu sudah dicabut, peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan. Nah, ini menjadi penting karena pangan yang diproduksi dibuat dalam negeri maupun diimpor untuk diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan kategori pangan seperti itu. Nah, ini pentingnya kategori pangan sebetulnya nanti akan terlihat juga pada implementasinya bahwa kategori pangan itu menjadi acuan juga dalam penentuan misalnya persyaratan bahan tambahan pangan, kemudian cemaran, kemudian juga bahkan nanti terkait bahan penolong, kemudian klaim juga dan informasi nilai gizi. Jadi induknya seperti itu. Kita perlu memahami kategori pangan terlebih dahulu. Selanjutnya, begini Bapak Ibu, di dalam peraturan ini nanti akan khususnya di kategori pangan akan selalu ketemu hal ini. Jadi ada namanya deskripsi, kemudian definisi dan karakteristik dasar. Sebetulnya kategori pangan itu namanya juga mengkategorikan ya. Jadi ada pengelompokan pangan. Jadi pengelompokannya berdasarkan bahan baku, kemudian juga proses pengolahan, kemudian target peruntukan ini biasanya untuk apakah ditujukan konsumen tertentu atau tidak. Nah, di mana kategori pangan itu memuat deskripsi, definisi, dan karakteristik dasar. Nah, untuk definisi itu sebetulnya untuk menggambarkan lingkup si kategori pangan itu apa saja. Jadi ada keterangannya. Kemudian untuk definisi itu menggambarkan bisa asal bahan, bisa juga terkait dengan proses maupun tujuan penggunaan produk tersebut. Kalau sedangkan karakteristik dasar itu persyaratan mutu yang dipersyaratkan untuk suatu pangan. Jadi misalnya apakah nanti ditetapkan kadar airnya, kadar protein, kadar lemak, dan seterusnya. Nah, untuk kita mengenal dulu peraturan ini terdiri dari batang tubuh, kemudian ada 3 lampiran. Yang pertama tentang kategori pangan, kemudian lampiran kedua bahan baku, dan lampiran ketiga itu adalah formulir permohonan kajian. Nah, itu apa nanti kita jelaskan. Yang pertama adalah ke lampiran satu dulu biar urut. Nah, selanjutnya. Nah, ada apa saja di lampiran satu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kategori pangan itu dikelompokkan menjadi 16 kategori. Jadi ibarat saya selalu dapat ilmu dari guru saya di samping saya, ibarat rumah Bapak Ibu. Jadi rumah dengan kamar-kamar. Ini kamarnya ada 16, putranya banyak ya Bu. Ada 16 putranya. Jadi yang pertama mulai dari produk susu, kemudian yang kamar kedua ada kelompok lemak dan minyak, kemudian es untuk dimakan, kemudian buah dan sayur, di sini termasuk rumput laut dan biji-bijian, kemudian kamar kelima itu kembang gula dan coklat, kemudian diikuti serealia dan produk sereal, kemudian produk bakery, kemudian daging dan produk olahannya, lalu ikan dan produk perikanan, telur, kemudian gula dan pemanis, kemudian kelompok garam, rempah, termasuk bumbu di situ, kemudian ada pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, lalu kelompok minuman, kemudian kelompok makanan ringan siap santap, dan yang terakhir 16 pangan siap saji. Jadi ada 16 kategori besar
Ini Badan POM bukan nentuin sendiri, tapi kita acuan utamanya dalam pengelompokan adalah kodeks internasional. Selanjutnya. Nah, untuk lebih memahami lagi, tadi ada 16 kategori. Ini Bapak Ibu bayangkan lagi, setiap kategori itu bisa terdiri dari sub. Jadi misalnya sub kategori ya. Jadi misalnya kategori pangan satu itu secara umum ini ya. Oh ya maaf ini supaya lebih mudah ini saya coba contohkan di sini adalah kita coba di kategori pangan 9 di dalam slide tersebut ikan dan produk perikanan. Nah, itu kategori pangan besarnya ya Bapak Ibu, satu digit itu maksudnya yang kategori pangan 9 saja kategori besar. Nah, kemudian itu bisa punya anak lagi namanya subkategori dibagi dari kategori pangan 09.1 sampai 09.4. Nah, itu ada nama-namanya. Ini salah satu yang saya contohkan. 09.2 itu ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustase dan echinodermata yang telah mengalami pengolahan. Itu saya contohkan. Nah, ternyata si 09.2 ini masih punya anak lagi. Jadi namanya sub-sub kategori. Ini 3 digit. Ada 09.2.1 sampai 09.2.5. Nah, ini saya salah satu contohkan yang punya anak-anak lagi itu 0924 itu ikan dan produk perikanan yang dimasak dan atau digoreng. Nah, itu ternyata masih punya anak lagi. Jadi dinamakan sub-sub-sub kategori, ada 4 digit. Ada mulai dari 9241 sampai 9243. Nah, ini tidak semua kategori punya sampai sub-sub-sub kategori, itu tergantung pengkategoriannya di kodeks tadi. Ada yang cuma kategori besarnya cuma satu digit aja, misalnya yang kategori S itu 03 itu nggak punya anak-anak gitu. Ini hanya untuk menggambarkan supaya bahwa satu kategori itu bisa terdiri dari sub-sub kategori atau anaknya. Ini akan jadi penting tadi ketika dijelaskan Bu Tiara di di BTP. Nah, ini induk dan anak tadi hubungannya seperti ini. Ini sub-sub kategori ini anaknya, kemudian kategori pangan yang besar yang satu digit itu adalah induknya. Nah, itu nanti pentingnya memahami seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang belum familiar bagaimana cara membaca lampiran kategori pangan ini. Nah, ini yang saya contohkan tadi ada deskripsi, ada definisi dan karakteristik dasar. Di dalam peraturan nanti posisinya akan seperti ini. Jadi contohnya 01.7. Nah, ini udah sub ya ini karena kategori besarnya 01.0. Nah, ini sudah subkategori 01.7. Misalnya di sini makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, misalnya puding, yogurt berperisa atau yogurt dengan buah. Nah, ini ada namanya deskripsi. Deskripsi ini menceritakan lingkup dari 01.7 itu apa sih gitu. Itu namanya di deskripsi. Nah, di dalam satu subkategori atau kategori ini nanti punya nama jenis pangan. Nah, ini akan diuraikan lebih rinci lagi ya Bapak Ibu. Nanti ini dicontohkan es krim susu. Ini ada definisinya dan juga karakteristik dasar. Jadi nanti di dalam lampiran satu akan terlihat seperti ini. Kadang-kadang memang ada yang tidak spesifik disebut nama jenis tertentu, itu kemungkinan bisa saja seperti itu. Tapi sebisa mungkin produk-produk yang beredar di Indonesia itu kita tetapkan nama jenisnya supaya lebih jelas nanti di dalam aplikasinya. Lanjut. Nah, tadi udah kenalan dengan ini ya cara membacanya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukannya? Ini Bapak Ibu pasti akan sering ketemu dengan pertanyaan ini gitu. Jadi kita coba sederhanakan sebetulnya kalau dibilang ribet nanti pusing ya Bu ya. Tapi secara umum yang pertama dicek dulu data produknya, kemudian yang kedua cek kategori pangan berdasarkan peraturan.
Nah, yang pertama kalau pengecekan data produk itu apa saja yang perlu di Bapak Ibu ketahui, siapkan dan apa namanya? Dicari datanya. Yang pertama komposisinya. Jadi bahan bakunya apa, kemudian bahan tambahan yang digunakan apa, atau misalnya nanti pakai suatu senyawa gizi dan lain-lain. Jadi bahan baku pada umumnya bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan itu apa, itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua prosesnya. Proses produksi atau pengolahan itu juga bisa menentukan kategori pangan produknya. Itu apakah dipanaskan, ada yang memang dipersyaratkan itu tidak melalui pemanasan. Ada yang spesifik dikelompokkan berdasarkan prosesnya melalui penggorengan. Ada yang hanya dibekukan. Jadi itu perlu dikenali Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, karakteristik dasarnya. Nah, ini memang di peraturan kategori pangan tidak semua nama jenis mempersyaratkan, tapi eh, untuk mencari tahu yang lebih spesifik jenisnya apa, memang terkadang diperlukan karakteristik dasar ini. Misalnya kadar air, kadar lemak, kadar protein, eh, dan lain sebagainya. Kemudian cara konsumsi atau penggunaan ini juga penting Bapak Ibu di menentukan kategori pangan karena ada produk yang misalnya perlu dilarutkan dulu, misalnya produk minuman serbuk itu akan berbeda kategorinya dengan minuman siap minum. Nah, ini kan pasti akan jadi penentu gitu. Atau misalnya eh, kalau ada yang perlu dipanaskan dalam sebelum preparasi untuk dikonsumsi itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kemudian selain itu ada juga bentuk produk. Bentuk produk ini misalnya ada yang apakah dia bentuknya serbuk atau bubuk atau cair atau pasta. Nah, ini juga bisa menjadi penentu kategori pangan. Kemudian yang terakhir adalah peruntukan atau target. Ini sebetulnya justru saringan awal ya Bapak Ibu. Jadi apakah pangan tersebut ditujukan dikonsumsi untuk konsumen umum atau punya peruntukan sebagai pangan untuk memenuhi gizi tertentu yaitu pangan untuk keperluan gizi khusus. Kalau misalnya udah langsung ketahuan, oh ini untuk keperluan gizi khusus misalnya untuk bayi gitu, udah langsung larinya ke kategori pangan 13, udah nggak usah lihat yang lain-lain gitu. Nah itu menjadi penting untuk dikenali. Nah, setelah menghimpun punya data-data itu, Bapak Ibu bisa melihat ke dalam peraturan kategori pangan. Jadi eh, apa namanya bisa dikenali dulu apakah ini mungkin akan lebih mudah. Nah, misalnya apakah ini sebetulnya produk sayur atau produk tepung atau produk susu. Nah, secara umum seperti itu. Nanti anak-anaknya bisa didalami kembali di dalam peraturan. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu karena orang Indonesia tuh sangat kreatif. Jadi kita pun juga sebagai regulator harus lincah juga ini Bapak Ibu gimana kalau jenis pangan itu nggak ada di peraturan. Itu gimana itu nanti penetapannya. Nah, kita berupaya untuk juga mengikuti perkembangan itu dengan menyediakan ruang ya Bapak Ibu namanya pengkajian keamanan mutu dan gizi. Salah satunya kalau dalam hal ini kategori pangan, kalau memang belum ada di peraturan kita lakukan pengkajian. Lanjut. Nah, ini kuisnya sekarang aja ya Bu ya. Ini sekalian praktek Bapak Ibu tadi mungkin sambil mencoba menerapkan apa yang barusan coba saya jelaskan itu itu kuis berhadiah ya Bu ya. Satu orang silahkan. Jadi ini saya jelaskan dulu kita pengen apa namanya bermain-main dulu sebentar. Ini menetapkan kategori pangan produk. Jadi ini tapi sudah ada clue-cluenya ya Bapak Ibu kita bantu, jangan khawatir untuk saat ini. Saya coba jelaskan dulu deskripsi produknya yang di dalam kotak biru. Jadi bentuknya tuh padat, bulat, menyerupai bakso. Tapi belum tentu bakso ternyata ya Bu. Nah ini makanya perlu data selanjutnya. Prosesnya apa? Oh ya maaf, ini urutannya saya kurang sistematis ya. Harusnya komposisi dulu ya. Jadi komposisinya daging ayam 55%.
pati tapiokanya 20%, bumbu-bumbu 10%, es batu 10%, dan garam 5%. Itu komposisinya. Udah mulai dibayangkan ya Bapak Ibu. Nah, prosesnya itu pertama penggilingan bahan-bahan, yaitu penggilingan daging ayam, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain, ada pati tapioka, bumbu es batu, kemudian dicetak menjadi bentuk bulat, dan selanjutnya dilakukan perebusan. Nah, sudah makin terbayang, ada adonan, kemudian dicetak. Mohon maaf ini kalau ini pada puasa ini malah ngomongin makanan. Nah, ada informasi tambahan juga bahwa produk ini eh, bukan merupakan target khusus, artinya bukan untuk keperluan gizi khusus. Kemudian dari kebetulan produknya sudah langsung dianalisis ini Bu. Jadi ketemu kadar proteinnya 12%, kemudian kadar lemaknya 9%. Nah, ini untuk simulasi saja ya Bapak Ibu. Nah, Eh, kalau berdasarkan data-data yang ada, ini saya bantu dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kategori ini kan dominannya daging, itu kita mengarahnya ya. Kita coba dari 1 sampai 16 itu mana yang sesuai kira-kira dulu ini. Ini di kategori 8 ini kan tentang daging dan hasil olahannya. Nah, kita pergi ke kategori 8. Nanti kita pelajari lagi di dalamnya karena kan ada yang kategori 8 itu ada yang potongan, ada yang dihaluskan dan lain-lain. Nah, ini memperhatikan prosesnya. Nah, ini kategori yang mengarah itu kan 832 bakso daging. Ini masih dugaan ya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang mohon ada yang silakan siapa yang bisa menjawab dengan tepat. Yang pertama kali ini ada persyaratan di dalam tabel coklat itu adalah yang disyaratkan dalam karakteristik dasar. Tentukan kategori pangan produk ini. Silahkan. Ya, silakan Bapak dan Ibu atau moderator langsung menjawab. Silakan Bapak dan Ibu. Siap. Ada yang Ada yang sudah ini di chat sih sudah banyak Bu Uut. boleh dibantu panitia siapa yang pertama dan Siapa yang pertama tadi menjawab apakah Pak yang dan benar? benar? Heeh. Ini mau wawancara sebentar, jadi buka mic yang ini. Silakan. Tadi siapa? Yang pertama tadi kayaknya PT siapa tadi? Ada saya lihat. Boleh. Ini clue yang dibuat oleh Bu Uut itu belum tentu benar ya. Karena saya melihat ada yang tidak ada yang belum pas jawabannya. Siap, Bu. Di clue nih. Ya, Ada yang sudah benar satu saya lihat. yang pertama tadi ya. Yang pertama di chat. Iya. Apa chat dan benar? Makanya kalau Pak Uut. Iya. Iya, saya lihat tadi ada yang satu sudah benar. Mm-mm. Yang lain belum benar. Mm-mm. Ada. Boleh dibantu Pak Sekar disebutkan namanya dan silakan nanti open mic. Silakan dari Greenfield ya. Oh, Pak Fendi dari Iya, Greenfield. karena memang produksi ini beliau ini. Ya, ya. Pak boleh Silakan open Pak. mic dan open apa? Kamera? Ya, Ya, selamat siang Ibu. mana? Bapaknya mana nih? Ya, silakan Pak Ya, Fendi. silakan Ya, Pak coba disampaikan Pak. Pak Fendi sering ketemu nih. Silakan kita Pak. baru ketemu Jadi mungkin bisa diceritakan tadi dari clue-cluenya itu kesimpulan Bapak apa dan kenapa gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Kalau kesimpulan dari saya itu adalah bakso daging ayam. Ya, Kenapa kita alasannya. bisa simpulkan sebagai bakso daging ayam? Karena kita lihat dari kadar daging itu tidak kurang dari 45%. Berarti minimal kadar dagingnya itu kan 45%. Kalau Ya, kita lihat dari komposisi saat ini, daging ayam itu 55%. betul. Biasanya berarti kan kita kembalikan lagi dari kita lihat berarti eh, bahan bakunya itu adalah ayam seperti itu. Dan kemudian dilihat lagi dari kadar proteinnya itu tidak kurang dari 11%. Kalau di sini hasil analisanya kadar proteinnya 12%. Berarti memenuhi.
Kemudian kadar lemaknya itu dari persyaratan tidak lebih dari 10% atau maksimalnya 10%. Kalau kita lihat dari hasil analisanya adalah 9%. Berarti di sini yang memenuhi itu adalah bakso daging. Kenapa ada ayamnya? Karena daging yang digunakan adalah daging ayamnya saja, seperti itu. Kalau kita lihat bakso daging kombinasi sebenarnya bisa masuk, tetapi kalau bakso daging kombinasi itu kan harus ada campuran daging lainnya selain daging ayam. Itu sih analisa dari saya, Bu Deksa. Ya, silakan Dewan Jurinya Bu Deksa nih, Bu. Mohon. Iya, iya betul Pak. Terima kasih Pak. Yang disampaikan Bapak sudah betul. Makanya tadi saya sampaikan di clue yang dibuat Bu Uut itu tidak ada pernyataan bakso daging ayam kan, cuma bakso daging aja kan. Jadi makanya tadi banyak yang menjawab bakso daging, bakso daging itu tidak tepat. Harusnya bakso daging ayam. Setuju saya. Namun yang terakhir pernyataan Bapak, kenapa dia tidak masuk bakso daging kombinasi? Karena kenapa tadi Pak Fendi? Karena harus ada Karena kalau daging bakso daging lainnya, begitu. kombinasi, ya Karena harus betul, ada daging bukan. lainnya. Bukan Pak, bukan. Oh, bukan ya, Bu. Coba Bapak lihat di SNI-nya, yang disebut dengan kombinasi itu, ya inilah apa namanya? Ini persyaratan mutunya, dan bisa ditambah dengan bahan pangan lain. Tidak harus daging, gitu ya. Ya, Ya, berarti sudah betul Bu Ut, ini beliau cuma yang clue terakhir saja yang Ya, harus diluruskan. Bukan ditambah daging lainnya, Pak. Kalau Bapak tambah daging lainnya, tentu jumlah apa hasil uji protein dagingnya tinggi kan? Betul tidak? Tidak betul, betul tidak? Betul. betul, Jadi Ibu. boleh ditambah bahan pangan lainnya. Lihat di SNI ya. Mungkin itu. Siap, Ibu. Good. Terima kasih Pak Fendi. Bu, ya. saya Terima kembalikan. kasih Bu Pak Yuni izin Fendi. ya Bu Yuni. Ini plus ada penambahan yang ini informasi yang sangat berharga. Terima kasih Bu Deksa. Baik, jadi Pak Fendi terima kasih. Panitia akan mencatat untuk Pak Fendi menerima hadiah hadiah dari kami. Baik, Baik, terima kasih. ya sama-sama Bapak. Terima kasih. Baik, lanjut karena ini waktunya juga semakin mepet. Ya. Iya betul. Jadi untuk yang kategori pangan tadi sudah ya lampiran 1. Sekarang di lampiran 2-nya ada apa Bapak Ibu? Jadi di sana ada bahan baku yang dapat dipergunakan dalam pangan olahan. Yang pertama ada bahan baku yang tanpa batasan penggunaan, artinya dapat digunakan karena tidak ada concern batasan tertentu sebagai bahan baku. Kemudian yang kedua bahan baku dengan batasan penggunaan ini pada umumnya karena ada perhitungan tertentu yang dari kajian keamanan memerlukan pembatasan, artinya tidak bisa sepenuhnya digunakan tanpa memperhatikan batasnya. Jadi dibagi dua ya Bapak Ibu. Nah, yang paling penting juga adalah bahwa penggunaan bahan baku itu tidak boleh menggunakan bahan yang termasuk di dalam bahan baku yang dilarang, yang setelah ini akan dijelaskan. Nah, itu poin pentingnya. Jadi dilarang menggunakan bahan baku yang dilarang digunakan dalam pangan olahan. Adapun bahan yang lain dapat dilihat pada lampiran kedua tersebut. Lanjut. Nah, ini sebetulnya masih terkait dengan bahan baku, namun sebetulnya ini peraturan yang berbeda, Bapak Ibu. Ini coba perlu kami sampaikan karena baru dalam peraturan kategori pangan 13 ini kita coba elaborasi. Jadi ada pemanfaatan mikroorganisme pada pangan olahan. Jadi sedikit kami sampaikan sebelumnya untuk penggunaan mikroorganisme itu secara umum bisa karena yang pertama karena memang ditujukan untuk proses fermentasi. Kemudian yang kedua atau penambahan memang mikroorganisme tersebut ditambahkan pada pangan olahan. Jadi selain untuk tujuan fermentasi ya. Jadi yang pertama itu kalau untuk yang tujuan fermentasi itu tentu saja fungsinya adalah kultur starter tersebut akan berperan dalam proses fermentasi yang berjalan. Jadi ada kultur starter yang tidak teridentifikasi dan ada yang teridentifikasi. Nah, ini nanti disebutkan di dalam peraturan kategori pangan, Bapak Ibu nanti bisa dilihat misalnya contoh-contoh produk fermentasi, misalnya tape singkong, kemudian
yogurt, nanti di sana akan tercantum mikroorganisme apa yang dapat digunakan yang berperan dalam fermentasi. Kemudian untuk yang kedua, untuk penambahan mikroorganisme pada pangan olahan, jadi yang memang ditambahkan sebagai bahan baku, itu nanti daftarnya, jenis mikroorganismenya terdapat di keputusan Kepala Badan POM nomor 38 tahun 2023. Itu tanpa klaim probiotik. Nah, kalau misalnya memang akan mencantumkan klaim probiotik, itu akan dinilai dikaji kasus per kasus. Lanjut. Ini tadi sedikit tentang yang berperan di dalam proses fermentasi. Jadi memang yang digunakan ya Bapak Ibu kultur starternya itu nanti ada ketentuan di pelabelannya bahwa nanti akan dicantumkan pada bagian komposisi untuk kultur starter yang tidak teridentifikasi itu misalnya biji kefir, kemudian ragi tape atau SCOBY. Nah itu dicantumkan di komposisi seperti itu, misalnya biji kefir, ragi tape atau SCOBY. Kemudian kalau yang kultur starter dengan mikroorganisme yang teridentifikasi itu yang ada di peraturan kategori pangan juga. Nah itu di dalam pencantumannya juga di bagian komposisi atau daftar bahan. Nah, cara penulisannya itu kultur starter misalnya diikuti dengan nama genus, spesies, atau strain dari kultur tersebut. Ini dicontohkan kultur starter Lactobacillus burgallicus misalnya pada produk yogurt misalnya di daftar bahannya dituliskan seperti itu. Lanjut, ini untuk yang kedua penambahan yang memang ditambahkan mikroorganisme pada pangan olahan itu misalnya sebagai bahan baku tanpa klaim probiotik. Nah, ini adalah jenis-jenis mikroorganisme yang sudah diizinkan dapat digunakan pada pangan olahan. Lanjut. Ini perbedaannya adalah pada nanti persyaratannya untuk jika mikroorganisme tersebut digunakan sebagai bahan baku yang tanpa penyertaan klaim probiotik, itu nanti dapat ditambahkan pada semua pangan, kecuali kategori pangan untuk keperluan gizi khusus. Kemudian yang kedua, jenis mikroorganismenya dapat ditambahkan baik tunggal maupun kombinasi dari jenis-jenis mikroorganisme yang sudah ada dalam keputusan Kepala Badan POM tersebut. Kemudian untuk total mikroorganismenya juga diatur paling sedikit 1 kali 10 pangkat 6 koloni forming unit per gram atau 1 kali 10 pangkat 6 CFU per mili produk siap konsumsi di akhir masa simpan. Jadi itu dibuktikan dengan hasil uji analisis pada pangan olahan siap konsumsinya. Kemudian pangan olahan yang menambahkan mikroorganisme dikecualikan dari ketentuan cemaran mikroba untuk parameter angka lempeng total, karena kan pasti akan lebih tinggi ya Bu ya, seperti itu. Nah untuk pelabelannya wajib dicantumkan keterangan tentang genus, spesies, kemudian strain pada bagian komposisi, ini wajib dicantumkan. Kemudian kalau akan mencantumkan jumlah minimum mikroorganisme hidupnya dalam satuan CFU per saji itu dapat dicantumkan pada bagian label yang mudah dilihat. Itu contohnya misalnya di bagian depan seperti itu bisa dicantumkan jumlahnya dalam satuan CFU per saji. Kemudian disertakan juga petunjuk penyimpanan yang sesuai untuk mempertahankan viabilitas mikroorganisme tersebut supaya konsumen juga terlindungi dan benar bahwa dia akan mendapatkan jumlah seperti yang dijanjikan seperti itu. Lanjut. Baik, ini saya rasa akan cepat saja bahwa implementasi kategori pangan itu sudah tadi banyak disinggung juga di sesi pagi. Kalau ini yang pertama, nanti akan kategori pangan itu akan dicantumkan sebagai nama produk, nama jenis ya Bapak Ibu di label. Jadi apakah dia misalnya dalam slide ini kami contohkan minuman sari buah itu karena nama jenis ini kan
menunjukkan karakteristik spesifiknya. Jadi minuman sari buah berarti memang harus ada sari buahnya seperti itu. Nah, itu akan digunakan sebagai nama jenis. Kemudian dalam hal pangan olahan sudah diatur dalam SNI yang diberlakukan wajib, penggunaan nama jenisnya harus sesuai SNI. Ini kami contohkan kakao bubuk. Ini kan sudah diberlakukan SNI wajib. Nah, ini di dalam pencantuman nama jenisnya juga sesuai, yaitu kakao bubuk. Seperti itu. Lanjut. Next. Nah, ini implementasi di peraturan bahan tambahan pangan tadi sudah disampaikan juga, nanti akan dapat dilihat batas maksimalnya berdasarkan kategori pangannya. Lanjut. Selain tadi BTP juga di cemaran logam berat, ini nanti juga Bapak Ibu berdasarkan jenis pangan olahannya. Lanjut. Iya. Iya, kemudian di batas maksimal cemaran mikroba juga ditetapkan berdasarkan kategori pangan. Lanjut. Untuk cemaran kimia juga sama Bapak Ibu, ini contoh saja ditetapkan di untuk cemaran aflatoksin dan 3-MCPD. Lanjut. Nah, ini juga salah satunya di peraturan tentang informasi nilai gizi, nanti juga akan berhubungan dengan ini kategori pangannya apa yang akan menentukan misalnya takaran sajinya, atau nanti kalau yang pedoman, maksud kami ING untuk yang pangan olahan yang diproduksi oleh UMK juga harus dikenali dulu Bapak Ibu produknya, nama jenisnya apa. Lanjut. Iya, nah ini pada bagian pedoman yang sudah kami susun, kami coba buat untuk memudahkan implementasi suatu peraturan. Yang pertama pedoman tentang perhitungan karakteristik dasar. Nanti Bapak Ibu di kategori pangan akan ketemu misalnya kadar kadar padatan atau kakao, misalnya padatan kakao misalnya. Nah, itu bagaimana perhitungannya ada di dalam pedoman tersebut. Kemudian juga ada pedoman spesifikasi penggunaan bahan dasar permen karet. Ini juga mengatur bahan baku apa saja yang sudah bahan dasar permen karet ya dalam hal ini yang diizinkan. Kemudian pedoman pengkajian bahan baku pangan ini hal-hal yang ditetapkan untuk parameter apa saja yang diperlukan di dalam satu pengkajian bahan baku. Lanjut. Nah, ini pedoman tentang kategori pangan, itu yang pertama kategori pangan 16, pangan siap saji terkemas. Kemudian ada pedoman cara pengolahan dan penanganan pangan olahan beku yang baik. Dan ini yang terbaru ada pedoman penetapan kategori pangan 1, susu dan analognya. Ini tahun 2023 kita susun. Lanjut. Nah, ini karena baru kami coba sampaikan saja secara singkat. Ini isinya adalah prinsip dasar penentuan kategori pangan 1. Kita supaya mudah kita buatkan ada peta produk kategori pangan 1 itu apa saja posisinya. Lanjut. Kemudian di pedoman tersebut juga sudah ada pohon keputusan ya, Bapak Ibu bisa telusur, ikuti dari alurnya dan akan ketemu nama jenis produknya apa. Itu akan sangat membantu. Lanjut. Di dalam pedoman juga disertakan contoh implementasi penetapan kategori pangan, sebetulnya seperti simulasi yang bakso daging tadi sebagai contoh bagaimana cara menentukan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Lanjut. Sama ini sih cara implementasinya ya. Baik, berikutnya saya rasa saya sudah sampai pada akhir penyampaian sesi ini, bahwa peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2023 tentang kategori pangan mengatur pengelompokan pangan berdasar bahan baku, proses pengolahan dan atau target peruntukan yang memuat deskripsi, definisi dan atau karakteristik dasar pangan. Nah, kategori pangan ini diterapkan untuk menetapkan persyaratan keamanan, mutu dan gizi, antara lain tadi penggunaan BTP, kemudian cemaran dan juga ketentuan klaim dan ING.
Dan yang paling penting juga pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan sehingga bisa meningkatkan daya saing produk dan mengawal tumbuh kembang kesehatan dan kecerdasan bangsa. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu silakan dapat mengakses segala informasi yang dibutuhkan tentang regulasi pangan olahan seperti di saluran-saluran yang sudah kita sediakan. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uut. Mungkin karena waktu sudah berjalan juga ya, saya memapar berikutnya. Ibu Latifah akan memaparkan terkait dengan bahan yang dilarang. Silakan Bu Latifah. Iya, terima kasih Bu Deksa. Ya, benar-benar ya, 5 menit memang saya disiapkan waktunya. Ya, sesuai agenda memang pemaparan itu dari jam 1 sampai jam 2. Jadi kalau kita lihat 13.54 saat ini, 6 menit tersisa untuk saya. Terima kasih Bu. Sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, memang ini sebenarnya singkat padat materi slide yang disiapkan. Kalau tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bu UU terkait dengan kategori pangan, nah itu bisa dibilang positive list-nya seperti itu. Apa yang boleh digunakan di pangan olahan itu kita mengacu ke peraturan kategori pangan. Dan yang negatif list-nya itu ada di sini, diatur di sini, di peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2023 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Jadi kalau kita lihat judulnya ini ada 2 substansi yang diatur di peraturan ini. Pertama, bahan baku yang dilarang, kemudian ada bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Oke, baik. Kita lihat sebagai pendahuluan bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan mengamanahkan pengaturan mengenai bahan dilarang. Kita lihat di Undang-Undang nomor Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, ini di pasal 108 di ayat 3 di huruf B itu ditetapkan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan itu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Kalau kita lihat peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 ini tentang Badan POM ini di ayat di pasal 3 di ayat 1-nya di huruf C itu sejalan dengan apa yang diamanahkan di undang-undang tadi yang sudah disebutkan, yaitu bahwa Badan POM salah satu fungsinya adalah melakukan penyusunan, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Seperti itu. Dan kemudian kalau kita kembali lagi ke Undang-Undang Pangan di pasal 71, nah kalau tadi kita lihat di pasal 108-nya terkait dengan kewenangan peran dari Badan POM, nah di sini adalah peran pelaku usaha yang juga diamanahkan untuk melakukan pengendalian risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, kemudian sarana produksi maupun dari persorangan sehingga keamanan pangan terjamin. Jadi di sini ditekankan bagaimana pelaku usaha yang terlibat di dalam kegiatan atau proses produksi termasuk penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran itu harus memenuhi persyaratan sanitasi dan kemudian menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Oke. Masih kita lihat amanah peraturan perundang-undangan dan kali ini adalah peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Kalau kita lihat pasal 4 tadi sejalan dengan apa yang tertuang di pasal 71 Undang-Undang Pangan. Nah, kita lihat di pasal 14-nya di bagian yang bawah itu di ayat 4-nya bahwa bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan itu untuk pangan olahan ditetapkan oleh kepala badan. Jadi seperti itu amanahnya jelas tertuang di PP 86. Kemudian masih di PP 86 kita lihat di pasal 41 ini terkait dengan pangan tercemar. Kita lihat di ayat 2-nya di huruf C.
pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berupa pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan. Kemudian di dalam penjelasan diuraikan mengenai bahan yang dilarang itu adalah yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi pangan. Oke, Oke, baik. Sekarang masuk ke peraturan Badan POM tentang bahan yang dilarang. Ini sebelumnya diatur di dalam peraturan Badan POM nomor 7 tahun 2018. Jadi ini merupakan revisi pertama. Yang kemudian apa yang melatar belakangi dilakukannya revisi adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang pangan dan kajian risiko yang kemudian menetapkan ada beberapa bahan yang tercantum di dalam peraturan sebelumnya itu dianggap telah memenuhi persyaratan keamanan pangan sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pangan atau bahan tambahan pangan. Kemudian adapun tujuan dilakukannya revisi adalah untuk mengakomodasi inovasi, perkembangan ilmu pengetahuan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dari penggunaan bahan baku pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Oke, kalau kita ulas struktur dari peraturan Badan POM nomor 22 ini, kita lihat di batang tubuh ada 8 pasal, kemudian ada 2 lampiran, di mana lampiran 1 itu adalah bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan. Jadi di sini ada dibagi 2, jadi ada bahan yang berasal dari sumber hayati dan kemudian ada senyawa. Dan kemudian ada lampiran 2, nah ini adalah memuat bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Oke. Kalau kita lihat batang tubuhnya, ini ada beberapa ketentuan yang diatur di dalamnya. Ini salah satunya adalah disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan itu dilarang menggunakan bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Bisa berbentuk bahan atau senyawa, bisa tunggal, bisa campuran, baik itu hayati maupun sintetis. Dan kemudian bahan baku yang dilarang ini meliputi bahan yang dapat mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kesehatan. Dan kemudian juga bahan yang kita ketahui sebagai narkotik, psikotropik, nikotin, bahan obat, tumbuhan yang dilindungi, satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing. Kemudian dituangkan pula lampiran 1 dan 2-nya seperti yang disebutkan di slide sebelumnya. Nah, ini adalah muatan yang tertuang di dalam lampiran 1 maupun lampiran 2. Seperti disebutkan tadi, strukturnya lampiran 1 itu dibagi menjadi 2, ada yang sumbernya hayati dan ada yang senyawa. Jadi mulai dari Abrus pecatorius ini harus diperhatikan nama spesiesnya, kemudian juga nama umumnya, dan perhatikan bagian apa yang dilarang di dalam peraturan ini. Kemudian di lampiran 2 ini kita menuangkan sebagian dari peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan apa zat yang dilarang digunakan sebagai pewarna seperti itu. Dan itu adalah muatan isi substansi yang diatur di dalam lampiran dari peraturan nomor 22 tahun 2023. Ya, seperti yang saya janjikan singkat padat. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, ya saat-saat kritis memang ya. Oh, ya. 6 menit. Oh, alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Bu Deksa. Terima kasih.